Allah manfa'na fima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Tema anu diaos dina ieu tentang mandi besar atau mandi janabat. Kenapa di dalam istilah Sunda atau di dalam bahasa Indonesia itu ada istilah mandi besar? Kalau pola pikir, ketika ada mandi besar pasti ada mandi kecil. Itu pola pikir itu kan. Kalau di dalam istilah bahasa Arab itu tidak ada mandi besar, mandi kecil, guslu ya guslu itu kan. Tapi di dalam bahasa Indonesia atau di bahasa Sunda aya kebiasaan nu namina aya mandi teh aya mandi sapotong, aya mandi orai, aya mandi soang, sang mandi cumplang istilahnya. Nah dimaksud nu namina mandi besar, nu namina mandi cumplang di bahasa Sunda. Jadi istilah mandi itulah tidaklah sama. Mandi sapotong berarti mandi badan sapotong itu belum dimasukkan mandi di dalam istilah toharoh. Terus mandi orai, kita awaknya unggul kepalana itu pun tidak dimasukkan kepada mandi di dalam masalah ini gitu kan. Apalagi mandi suang, kalau suang mah kepalana unggul basuh awaknya itu tidak termasuk mandi. Jadi mandi di dalam konteks mandi janabat, mandi ghusl dalam artian toharoh itu adalah apabila mandi cumplang atau mandi besar dalam bahasa Indonesia. Poin nomor 18. Apa yang menyebabkan atau yang mewajibkan seseorang mandi besar? Dalam Islam ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang harus mandi besar. Yang pertama adalah keluarnya air mani. Disengaja ataupun tidak disengaja itu sama. Dengan dasar dalil dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, al-ma'u minal ma'i, air itu dengan air lagi, maksudnya keluar air mani maka diwajibkan mandi. Hadis nomor 2, an Ummi Salamata radhiyallahu anha, kata ti Ummu Salamah, benar-benar Allah mikadolokan jana, anak sesungguhnya Ummu Sulaim qalas, dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, inna sesungguhnya Allah la tidak yastahi, dia merasa malu min dari al-haqi kebenaran. Fama kahal apakah ala aras al imraatu atau al mar'ati, seorang perempuan ghusl harus mandi idza pada ihtalamat. Namanya ihtilam itu mimpi basah istilah kita. Qala, maka Rasulullah menjawab, "Nah, benar. Idza ra'atil ma'u, apabila kamu melihat air." Rawahu meriwayatkan kepada sini as-Syekhani, dua syekh atau yang namanya Imam Bukhari Muslim. Di dalam kitab Fiqh Sunnah Jalidiyah halaman 65. Jadi jelas salah satu penyebab seseorang harus mandi besar di dalam taharah, karena untuk toharoh ada dua, satu dengan wudhu, dua dengan mandi. Kalau wudhu apabila punya hadas kecil seperti kencing atau kentut, itu yang namanya seseorang apabila akan sholat harus wudhu, toharohnya dengan cara berwudhu. Tetapi kalau yang namanya aljima, dalam konteks yang namanya keluar air mani, maka wajib seseorang itu untuk menghilangkan hadas itu ada dengan cara mandi wajib atau mandi besar istilah kita. Lalu yang kedua, apabila bersetubuh atau hubungan suami istri walaupun tidak keluar air mani, tetap harus mandi ketika akan melaksanakan sholat. Jadi yang namanya wudhu dan sholat itu kaitannya dengan wudhu dan mandi itu kaitannya dengan sholat. Hadisnya an Aisyah zaujin Nabi wasallam, katampi di Siti Aisyah istri Nabi SAW, qolat anjeunna nyarios, idza upama iltaqa, papendak atau papangih atau bersatu, al-khitanati, dua khitan, famaka qad sungguh wajabat telah wajib al-ghuslu, mandi. Rawahu meriwayatkan kepada sini Ibnu Majah.
Dalam hadis ini tidak dinyatakan apakah dia keluar atau tidak, tetap apabila bertemu dua hitan maka wajib mandi. Hadis kedua, an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, qala Rasulullah SAW, telah bersabda Rasulullah SAW, idza apabila jalasa duduk, baina su'abiyah, di antara empat cabang, betul, su'abiyah di antara empat, cabang al-arba'i yang empat, suma kemudian jahada dia bersumsum atasnya, maka qasumu wajibat wajib al-ghuslu, mandi. Muttafaq alaih, ketetapan yang dua, maksudnya Bukhari Muslim. Wazada dan tambahan Muslimun dari Imam Muslim, wa in lam yunzil, walaupun tidak keluar. Jadi jelas di dalam hadis yang nomor 2 itu bisa juga dibuka di dalam kitab Bulughul Maram, bahwa apabila salah seorang duduk di antara cabang yang 4 di antara perempuan, maka dia wajib mandi walaupun dia tidak keluar. Yang dimaksud adalah hubungan suami istri. 3. Karena habis haid atau nifas. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 222, ayatnya panjang dan ujungnya, wala taqrabuhunna hatta yathurna, dan janganlah kalian mendekati kepada mereka sehingga mereka suci. Famaka idza apabila tataharna, dia telah bersih, fatuhunna, maka datangilah mereka min dari haisu manapun amarakum, telah memerintahkan kepada kalian Allah. Ini di dalam ayat pertengahan di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Jadi larangan dalam Islam itu mendatangi istri dalam keadaan haid, karena haid itu bukan darah, itu kotoran. Mana di dalam Al-Quran pun disebutkan, yas'alunaka 'anil mahidi, mereka akan bertanya kepadamu tentang haid. Pakulnya, maka katakan itu adalah adza, itu adalah kotoran, gitu kan. Jadi hal ini tidak boleh seorang muslim melakukan hubungan suami istri dalam keadaan istrinya sedang haid. Bahkan lebih dalam lagi setelah ilmu pengetahuan, apabila seorang perempuan lagi menstruasi, ketika yang namanya ovarium itu sedang terbuka, karena yang namanya di sana telur itu sedang membusuk yang akan dibuang melalui tuba fallopi masuk kepada rahim dan dikeluarkan, itu namanya di dalam ovarium itu sedang terbuka. Maka apabila terjadi penetrasi, dikhawatirkan akan masuk bakteri, dan apabila bakteri masuk ke yang namanya ovarium atau kantung telur yang ada di rahim perempuan atau di tuba fallopi, baik yang namanya kiri maupun kanan, itu bisa menyebabkan kematian otak. Dan kematian otak itu lebih mengerikan daripada kematian fisik. Itu salah satunya. Maka dalam Islam tidak boleh seseorang mendatangi istrinya di dalam keadaan menstruasi. Itu salah satunya menurut ilmu kedokteran itu kan. Jadi setelah haid, setelah nifas barulah boleh itu kan. Kalau nifas adalah kebiasaan perempuan setelah melahirkan. Setelah melahirkan biasanya suka mengeluarkan darah, dan darah ini adalah istilahnya nifas. Dan ini pun sama. Tentang haid atau tentang nifas itu tidak ada kesamaan setiap perempuan. Di dalam menstruasi ada yang 4 hari, ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Itu telah sama. Begitupun nifas, ada yang sebulan, ada yang 35 hari. Tetapi dalam satu hadis Rasulullah menyatakan bahwa di antara kami yang namanya perempuan Arab ketika itu umumnya nifas itu 40 hari. Maka tidak sedikit di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia pun, para ulama menyimpulkan yang namanya nifas itu adalah puncaknya 40 hari. Dan apabila masih keluar, maka tetap wajib sholat, gitu kan. Hadis nomor 2, dari sholati qadrul ayami, namanya tinggalkanlah olehmu sholat qadril ayam, namanya selama beberapa hari, alati yang kunti kadanmu tahidina, kalian haid fiha padanya, suma kemudian iktasili, mandilah kalian, wasuli dan sholatlah. Jadi jelas ketika menstruasi, ketika yang namanya nifas, seorang perempuan itu tidak boleh sholat dan tidak boleh saum. Tetapi kalau sudah beres pada ketetapannya, maka saum
sholat dan saum. Lalu timbul pertanyaan, gimana kalau kita belum bebersih? Misalnya biasa menstruasi 6 hari, tapi sudah 8 hari belum bebersih, belum sholat. Itu maksudnya kepada dosa karena meninggalkan kewajiban. Makanya seorang perempuan itu tahu yang namanya kebiasaan harian atau bulanan menstruasi itu hanya perempuan yang tahu. Dan biasanya orang yang mulai tidak benar yang namanya menstruasinya itu penyebabnya kebanyakan dari eksternal. Misalnya ada yang namanya sebulan men 2 kali, kadang-kadang 2 bulan tidak men sekalipun. Itu biasanya terganggu oleh yang namanya alat kontrasepsi biasanya, baik dengan pil atau dengan IUD atau dengan apapun itu kan, yang kadang bisa mempengaruhi tentang namanya sanitasi, pembuangan yang namanya sel telur yang sudah membusuk yang harus dibuang dari rahim perempuan. Atau yang kedua, yang menyebabkan seorang perempuan itu tidak teratur dari menstruasi itu biasanya menjelang menopause. Jadi untuk sebagai pengetahuan, kalau laki-laki itu tidak mengenal menopause, misalnya Mang Tata umur 19 tahun, 90 tahun menikah kepada gadis umur 17 tahun misalnya, bisa punya anak? Bisa. Tapi dibalik misalnya, Ijal nikah ke istri umur 87 tahun, Ijal 21 tahun, punya anak mah? Kenapa? Itu menopause, kecuali takdir Allah dari yang namanya kalau Allah berkehendak itu bisa saja, seperti kasus yang terjadi di dalam Al-Quran, seperti yang menimpa kepada kasus Nabi Ibrahim, istrinya yang sudah tua, Siti Sarah, juga keluarga yang diabadikan dalam Al-Quran, keluarga Imran itu Siti Hana, dan juga Hana. Oh, Hana. Ya. Kemudian yang namanya keluarga saudaranya itu Nabi Zakaria, itu sama, itu takdir Allah kalau itu. Jadi tidak bisa sana abdi oge teu gaduh salaki, alhamdulillah gaduh putra eta mah jelema lieur. Beda dengan yang namanya kisah Siti Maryam itu berbeda, dia mana yang paling suci. Naon teu gaduh suami tapi teu burung alo mama dia gaduh putra udah. Tah eta mah tanda kutip kan itu. Ya. Nomor 4. Yang menyebabkan salah itu wajib mandi itu adalah salah satunya Jumatan. Dalam satu hadis sebutkan an Abi Sa'idin al-Khudri, katampi ti Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, mudah-mudahan kita kanjeuna, ana Rasulullah SAW, sayyidina Rasulullah SAW qala anyana ngadawuh, guslu mandi yaumil jum'ati dina poe Jumat teh wajib ala pikeun kuli tiap-tiap muhtalim, orang yang dewasa. Mana sukana ihtilam itu adalah dewasa. Dalam konteks yang lain dengan kalimat haluma pun sama dikategorikan dewasa, karena seorang laki-laki atau seorang manusia dikatakan dewasa itu ada dari 3 sisi. Ada dewasa secara fisik dengan ciri-ciri kedewasaannya, jakun, tumbuh, suara gede, parau gitu kan. Kemudian itu atau tumbuh rambut gambaran kejantanan. Beda kalau yang namanya singa itu dina punukna. Dina punukna sarua itu. Benar. Itu punukna kene sama gitu kan. Mana istilahnya ada sirah gede, istilah nulitik kan, itu istilah Arabi. Iya bang, ngusap sirah sautik jadi ngusap sirah nulitik, itu salah pelabian gitu kan. Beda Pak. Jadi muhtalim itu adalah orang yang dewasa. Jadi hukum mandi Jumat itu wajib setiap bagi orang yang muhtalim. Hadis riwayat Imam yang 7. 5. Karena meninggal, sebagaimana perintah Nabi SAW kepada sahabat Nabi sebagai berikut. Iksilu mandikanlah oleh kalian dia bimain dengan air, wasidrin dengan sidir atau daun bidara. Kalau kita tidak punya daun bidara, hari ini suka pakai kapur barus atau napi kamper bahasa orang itu kan.
Wa kaffa nuhu prak kapanan ku aranjeun manehna fi saubaihi ku pakaianna. Dua pakaianna nu dimaksud adalah pakaian ihram. Kalau dia sudah umroh atau sudah ibadah haji, biasanya itu diberi yang namanya kain itu kan. Karena yang namanya kain ihram itu dua kain yang lebar yang tidak pakai jahitan, itu langsung dipakai langsung. Yang satu dipakai samping, kedua dipakai untuk membelit tubuh gitu kan. Dengan awalnya itu sebelum tahlul pundak kiri itu tidak boleh tertutup, tapi kalau sudah tahlul boleh dikurudungkeun gitu kan. Itu salah satunya. Itu namanya salah satu penyebab seorang harus dimandikan itu karena kematian. Mana kewajiban orang yang hidup kepada orang yang meninggal dunia itu ada empat. Satu, memandikan. Dua, mengkafani. Tiga, mensolatkan atau mensolati boleh. Empat, menguburkan. Jadi opat-opat nate aya anu sanes. Nah, gini eta aya di abdi masa di umum aya acara nyusul taneuh. Lamun tos acara ngurep teh tekenging wila kedah dongkap ka bumi anu pupus, makan-makan atau minum-minum minimal. Nah, itu namanya teh bahasa Sunda mah nyusul taneuh. Nah, itu mah kaitannya dengan budaya yang kadang-kadang tercampur antara Islam dengan budaya luar. Atau yang namanya ada upacara kematian di malam 1 sampai 7, 15, 40 dan seterusnya, itu pun sama. Terkait dengan kultur yang terjadi di kalangan umat Islam. Itu. Jadi yang dimaksud dengan dua kain tadi yaitu kain ihramnya. Lalu poin seterusnya, bagaimana cara mandi janabat. Jadi mandi janabat itu ada tata caranya supaya kita itu secara konteks dalam aplikasi kita itu harus benar-benar mengikuti Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah dinyatakan oleh Allah, dilegitimit oleh Allah dalam Al-Quran, inna fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasul ini terkandung contoh yang paling baik. Seandainya kita melebihi Rasulullah dalam artian nyanya hoanan, berarti kita termasuk orang yang menyalahi Al-Quran. Padahal kata Allah, ikutilah, sesungguhnya pada diri Rasul ini terkandung contoh terbaik untuk kalian. Barang siapa yang datang daripadanya, ambillah. Dan barang siapa yang dilarang darinya, maka jauhilah. Hari ini banyak orang itu suka OST, orang tahu melebihi Rasulullah. Ya, mungkin di mata manusia bisa-bisa saja, tergantung namanya grupnya. Kalau grupnya besar, salah bisa jadi benar, karena di Indonesia atau di manusia itu banyaknya sistemnya adalah demokrasi, yaitu suara terbanyak. Umpamanya di ruangan itu aya nu rapat 100 orang, 88 anu gering mental, nu hiji dokter rapat menentukan siapa yang gila. Nah, yang gila itu adalah yang satu, gitu kan. Kenapa? Karena di dalam ruangan itu yang dinyatakan adalah demokrasi. Jadi suara terbanyak. Mana bisa jadi di Indonesia itu hak seperti batal, batal seperti hak, sunnah seperti bidah, bidah seperti sunnah. Tergantung mayoritas. Tapi kalau kita harus benar-benar melakukan segala sesuatu itu harus berdasarkan dalil. Kita orang yang mudah, harus dinamis dalam berpikir, jangan statis. Dinamis itu bergerak gitu kan, statis itu diam. Kalau orang yang statis, ada cek guru geki, ada cek ustad geki, ada cek ajengan geki. Seorang yang namanya orang yang punya pemikiran dinamis tidak terfokus kepada hal itu. Justru harus kita bergerak, kita mau membandingkan mana yang lebih benar berdasarkan dalil, bukan menurut ramena kondisi. Karena al-aslu fil ibadah haramun, asal pokok dari ibadah itu menunjukkan kepada haram gitu kan. Kecuali dalil al-amri, kecuali tegaknya dalil terhadap sesuatu itu atau tegaknya perintah dari perbuatan itu, barulah yang namanya dikatakan ibadah. Lalu nanti ada juga yang namanya perbedaan di kalangan ulama yang mungkin bisa dikategorikan boleh-boleh saja ataupun tidak gitu kan. Dari Siti Aisyah, an Aisyah
radhiyallahu anha katampi ti Siti Aisyah mudah-mudahan Allah mikadokan kanjeunna qalat ayeuna cacairos kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabuktosan Rasulullah sallam idza upama iktasala anjeuna ibak minal janabati tina janabat atau mandi besar tadi yabda'u anjeuna ngawitan gitu kan payak silu yadaih mencuci kedua tangannya. Jadi biasakan kalau kita mandi, bahkan di mandi biasa pun biasakanlah seperti ini. Itu mandi Rasulullah itu kan, supaya ketika kita dewasa, ketika Jumatan kita sudah terbiasa. Pertama mencuci dua tangan gitu. Terus suma yuprigu biyamini ala simali, terus ngucurkeun anu namina cai tina panangan tina panangan katu isata ngawasi siuk lah. Padaman ngawasi siuk dina ember atau dina bak kucurkeun kana kenca. Kemudian payak silu parjau, kemudian maka yak silu dia mencuci parjau parjinya. Jadi biasakan mencuci parji itu dengan tangan kiri. Jadi cai dikucurkan tinu katu karena kenca. Kemudian mencuci parjinya. Itu mirip dengan cara memandikan mayat pun demikian gitu kan. Suma yatawaddo, kemudian dia mencuci anggota wudu. Suma yakhudul ma'a, kemudian dia mengambil air. Payudkhilu asabi'ahu, terus anjeuna ngulap anu namina merapkan menyelat-nyelat nu namina pananganana itu kan. Biusulil sya'ri, bahkan setelah itu menyelat-nyelat sya'ri. Sya'ri itu janggot. Saya di kang anu janggotan, eta janggotan teu kedah ieu digunakan. Kenal eta ieu saya kena ikeun janggot. Ayo janggotan mah teu kedah gitu kan. Ada seorang sahabat dulu itu yang sanya hilap deui. Sana terang sahabat Nabi yang tidak punya janggut. Aya teh. Jadi teh janggutan teh kumisan istuning bersih, kadang-kadang seperti perempuan gitu kan. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, seandainya ada dana untuk membeli janggut, aku akan hadiahkan kepadanya. Waalaikumsalam. Ada siga perempuan teh ya janggotan kan ya perempuan aya janggotan kan ngeri. Nah ini aya kumisan baplang kan ngeri. Yang terbaik ada sana ada lebih. Biasa buka di dina 60 karakteristik sahabat Nabi ada. Itu salah seorang yang tidak punya janggut dan tidak punya kumis gitu kan. Ya, teruskan ini. Kemudian ayeuna asabi ahupi usulil syari. Kemudian dia menuangkan air ke tangannya dan menselat-selat yang namanya janggutnya. Suma hafana ala rasi, teras ayeuna ngucurkeun cai ka mastakana salasa tilu kali hapnatin kucuran. Suma teras apado ala syairi, teras anjeuna nu namina ngucurkeun nu namina kamasakan sairi jasadihi kana jasadna. Suma gosala rijai teras ngawasuh 2 sampai anana. Ieu sasaeun dimasukkeun hadis lihat bari dirinci jiji. Anu kaji mencuci terlebih dahulu kedua tangan sampai pigelangan. Kedua, membersihkan kemaluan dengan tangan kirinya. Apa ku kudu tangan kanan wae? Nya teu kudu. Ayeuna mah kan pas usum nu namina keran. Nah keran mah langsung we. Aja teh abdi mah dikucurkeun langsung ceuk ijal teh pete teuing kan eta. Nu penting mah dengan tangan kiri mencuci parjinya. Ketiga, berwudu atau mencuci anggota wudu dan mengairkan kaki. Itu. Terus mencuci kepala sampai pangkar rambutnya itu kan. Itu mencuci itu kan. Oke. Nu namanya tadi menuangkan air 3 kali ke atas kepalanya dan menyiramkan ke seluruh tubuhnya atau badannya dan mencuci kedua kakinya. Kalau punya janggut tadi diselat di janggut. Nah, itu kan paminta itu jantung magaran. Itulah namanya tata cara mandi janabat. Kadang muncul pertarasan, kumaha lamun teu? Ada sebagian ulama membolehkan. Contoh, misalnya nu namina ijal ngagaduan kolam renang pribadi itu kan. Nah, dek Jumatan, aya mah kudu langsung buka baju gajeng kecebur itu kan.
Sebagian ulama menyatakan boleh, tapi yang lebih utama itu ikutilah tata cara Rasulullah babari. Bahkan kalau kita kaji sesuai ilmu kedokteran betapa hebatnya Islam ini. Ketika seorang akan mandi janabat atau mandi itu kan, biasanya itu pagi hari atau subuh atau sebelum subuh. Itu tergantung upami Jumatan atau subuh kan itu. Kadang suhu tubuh itu sedang panas. Kalau seorang itu langsung kejebur itu bisa menyebabkan namanya kolep. Bisa pingsan. Upami pingsana genaheun mah seperti Allah rek pingsan ngampar heula kasur. Gubrak. Eta kolep di zaman itu tigulduk gitu kan atau ngaguling kepala karena wastafel atau napi karena kloset itu bisa fatal akibatnya. Mana seorang itu kalau mau mandi biasakan dulu yaitu mencuci anggota wudu itu untuk menyamakan suhu air dengan suhu tubuh itu peninjauan yang namanya tata cara mandi zaman Nabat Rasul ditinjau dari sisi keilmuan karena tubuh manusia itu tidaklah sama. Ya salah bagi kamari dongeng jalmi pamuda tiluan asa aing manena jago gitu kan ninggal di darajat pas kan caitan wahana parami barudak kolot aya dintu bagi kalur di luar mah numarani tente 3 jubar hanya mah kaki ditancapkeun dina teh gitu kan udah jelema teh buka baju isana jelema teh wah kawani buka baju keujung nyaho pas itu terlihat pisan perubahan wajahnya itu siak gitu kan kucur jika naik geus cicing gitu kan ke era gitu kan itu untung manena masih kena nepi ka sisi gitu kan ngojay kecebur gitu kan nyaho panas gitu kan eta perubahan wajah pas biji tina cai tina bodas jadi beureum gitu kan itu 2 hiji karena panas 2 karena era paling parah era panas bisa kena ditahan dan tuh ciga ngagolak kan itu paling juga 40 derajat sampai 50 derajat nu namanya di derajat pas nu luhur itu kan tapi era teu bisa ka ya abi lagi nyengir si Neng Ami oge seuri itu kan abah sana urang oge nya teu kiat manakat langsung aja tinggal di masa wajahna teh dalam era mah lewe kan itu itu salah satunya menyamakan suhu tubuh dengan suhu air supaya tubuh ini tidak kolep karena perubahan suhu yang ekstrim dari tubuhnya yang bisa menyebabkan terhambatnya yang namanya darah atau oksigen ke otak gitu kan yang menyebabkan seorang menjadi pingsan. Titik itu pendekatan namanya kedokteran. Selanjutnya, mestikah perempuan membuka sanggulnya apabila dia mandi janabat? Karena perempuan itu emang rupi-rupi. Misalnya yang anima resep ka artis Konidio misalnya. Apa Konidio? No apa Konidio dia mang tata unggul itu kan. Itu rambutnya teh cepak gitu. Itu cepak kan Konidio itu rambutnya pendek kan itu. Oh, bahkan anu namanya air raina rerencangan cetak asa di nyamun di kerudung teh asa rapi-rapi teuing meru. Ayo lanjutna teh da semeru mah dibotakan bah cenah. Oh gitu cenah dicalak teh heula leneng. Jadi hareudah atuh cenah bah ari-ari mah kan pendaki gunung. Pendaki gunung di kerudung kan ngesang. Cenah nikah teh para rugu anggeusnya dibotakan itu kan. Nah, kita berbicara tentang kan dibotakan bener atau aya keneh rambut? Henteu dikerik. Ame teh hareudan ketika manehna menjadi atlet pendaki gunung pendaki tebing gitu kan. Anjeunna memang PA dari duluna eta, pencinta alam. Lain pondok akal. Bukan PA pondok akal. Pencinta alam. Ada yang namanya kadang-kadang PA pembenci alam, datang ke alam tuh di guratan tangkal tulisan ku peso kan itu bukan PA sebetulnya. Jadi mestikah kalau perempuan yang rambutnya panjang kan misalnya rambut panjang kan segala mang tatano apa lagi lagu Nining Maeda rambut panjang nugaru mbah digogog ku anjing gede. Salah itu kan. Jadi biasanya perempuan itu disuka disanggul
karena rambutnya panjang gitu kan. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau perempuan yang bersanggu karena yang namanya rambutnya panjang, haruskah upami nami mandi janabat itu harus dibuka nepi ka basuh gitu kan, nepi ka nih urang sekolah cek gitu kewa bukna basuh kene nepi ka jam 8 can garing dan adakan sinar panon poe di luhur. Zaman ayeuna geus modern make we hair dryer gitu kan. Baheula komo zaman Mang Atta mah buk panjang setrika we ces garing gancang gitu kan. Hadisnya waan Ummi Salamah katampi ti Ummu Salamah radhiyallahu anha qalat ayeuna cacarias kultur simuring nyares ya Rasulullah wahai utusan Allah ini saya Nabi imratun hiji istri asyuddu sya'ra anu kacida rambutna panjang maksana itu kan. Jadi namanya sok ngagelung atau ngikat namanya rambutna. Afan kutuhu li gusli al janabah, apakah aku harus membuka ikatan ini ketika mandi janabat gitu kan. Rambutnya kan panjang, digelung atau dibengket lah gitu kan. Namanya di riwayat sanesna wa fi riwayatin dan di dalam riwayat lain wal haidati, apakah perlu namanya ketika mandi haid gitu kan. Dina ieu mah dina mandi janabah kalau di dalam riwayat lain itu wal haidati di dalam mandi haid. Faqala maka Rasulullah ngadawuh la teu kudu. Inama sasunat ayelan yak piki cukup pikeun anjeun tahsi ala rosiki salasan jasa yatin, cukup untukmu mencurahkan air ngucurkeun cai kana mastaka 3 kali gitu kan. Jadi kurang tanah panjang digelung gitu kan, terus cai teh geyur 3 kali gitu kan, walaupun tidak semua basah gitu kan. Nah itu salah satu keterangan perempuan yang bersanggu tidak harus membuka sanggulnya untuk mandi janabat atau mandi haid. Taku mau pami anu disunat anu digelung gede teh itu mah sanggulna bukan sanggul asri, itu mah sanggul sambungan, bukan itu yang dimaksud. Karena perempuan yang lebih tahu lah rambut panjang digulung-gulung dipetkeun nyenul weh gitu kan, itu namanya digelung gitu kan bahasa Sunda. Jadi tidak usah dibuka, cukup diguyur ya. Komo lamun dek sakola gitu kan neng ani gitu kan, dek sakola nu tadi teh rambut panjang kudu nepi make sampo wae. Make sampo teh lamun aya mun boga duit oge boga buuk aya buukan mah teh kudu disampoan gitu. Aya sabuna anu teu gaduh rambut disampoan teh kudu. Misalnya seseorang yang pernah kena penyakit namanya misalnya penyakit naon lah di dalam rahim atau dalam apapun termasuk ya kan sok melakukan terapi namanya teh kemoterapi, biasanya suka rambutnya itu copot gitu kan botak. Nah itu teh udah suka ajengan oge cenah kudu disampo atau kudu aya bukan mah disampo naonna kan itu. Jadi seperti memandikan yang namanya jenazah yang kedua disampuan nu boga-boga ya bukan mah kenal disampuan kan itu. Seperti nu nangina di urang aya. Kan iya di dalam hadis Nabi, seandainya tidak memberatkan umatku, maka aku akan perintahkan setiap orang mau sholat itu bersugi, nyikat gigi. Bersugi itu atau menyikat gigi kanggo Islam atau anu gaduh wawas? Anu teu gaduh wawas mah imam make sugi kan itu. Gitu. Jadi salah satu itu. Jadi cukup dibanyu 3 kali gitu kan. Kemudian tadi lah satos mencuci parji, mencuci tangan, mencuci parji, mencuci anggota wudu, kemudian membanyur kepala 3 kali. Kudu seueur teu aya keterangan anak kan itu. Bahkan Rasul itu pernah mandi 1 mud kan itu. 1 mud itu sasisiu kan itu. Ya tergantung itu kan. Anu laki aya keur wudu usapa saeutik saya geus kitu kejebur kana balong. Nah naonan gitu mantos basehan gitu sadayana itu kan. Dua-dua, mestikah wudu lagi setelah mandi? Nah ye, no kadang-kadang terjadi kalangan kita. Kadang-kadang geus ngamandian nu jenazah, kieu sana Kang, urang wuduan heula. Kudu lagi tadi ari Pak Haji. Oh sana poho tadi mah menang dibalikeun. Ya terserah we kumaha Pak Haji. Ari abdi mah tos memberitahukan tata cara nu namina mandi janabat. Itu pernah terjadi di dieu itu kan. Jadi pertarosanana
mestikah seorang berwudu apabila sudah mandi? Tapi catatannya mandi janabat, mandi cumplang, lain mandi soang gitu kan. Mandi soang mah wajib karena lain mandi eta mah ngumbah sirah gitu kan. An Aisyah ta Nabi sallallahu alaihi wasallam katampi ti Siti Aisyah saeuna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana kabutosan anjeunna lantai yatawaddu anjeunna wudu ba'da sabarut al-ghusli ibak. Rawahu riwayatkeun kana hadis At-Tirmidzi Imam At-Tirmidzi itu. Jadi namanya di hadis Nabi ti Siti Aisyah yen Rasulullah tidak berwudu lagi kalau sudah mandi. Kecuali namanya Madinah nu tadi teh. Kamu namanya Bang Rapi mah di kosan ya bacai eueuh. Mandi teh cukup 2 panon kecil gitu. Mandi koboi. Mandi koboi mah lain mani eta mah. Lalu si banget ieu mah teh si banget acan. Cai mah kieu diluruskeun tina panon kana juru bibir. Eta mah isang anan. Yang namanya ya kira urut tidur kan aya gambar dia ngagurat modas diluruskan tilu kana gitu kan. Ku cai 3 kali itu kan. Pertama Akmal ararea mandi 3 kali kan. Ya, tilas panon aja tilas tadi sekaligus. Nah itu mah walaupun sebutnya mandi koboi ada bukan mandi itu mah itu. Nomor kedua, An Ibnu Umar katampi ti Abdullah bin Umar anu sasenanjeuna qala nyeuna nyaras lama nalika suila ditaros an-nabi Nabi sallallahu alaihi wasallam anil wudu'i ngeunaan wudu badal kusri saparantos ibak qala anjeunna nyaras ayu na aya wudu'in wudu a'amma anu leuwih lantis minal ghusli tibatan mandi. Rawahu ngariwayatkeun kana hadis min Abi Syaibah ti Abi Syaibah. Nalika Rasulullah ditaras, justru Rasul malik naros itu kan. Ya Rasulullah upami abdi tos ibak. Ya ibakna berarti ibak nurutin cara Rasul itu kan. Apakah aku harus mandi lagi harus wudu lagi? Rasul malik bertanya, "Na aya wudu anu leuwih lantis tibatan mandi?" Taya teh teu kudu diekeun udah Rasul ge tengah waler saeuta nya teu wudu deui. Bahkan di dalam hadis lain mah bisa dikategorikan berlebihan itu kan. Ini kedah di namanya kedah hati-hati di orang gitu kan. Jangan sampai dalil nyare gitu kan. Jangan dalilnya cari dulu itu kan. Jangan sampai karena kan bae atuh cai-cai urang, nu mayar-mayar urang, nu boga imah-imah urang, wese-wese urang kan gitu. Lain saha eta kan itu. Tetapi dalam kita berdalil atau mencontoh Rasul. Itu salah satunya Rasul ditaros aya nu namina saat ditaros nalika satos ibak kedah wudu, maka Rasul mengatakan apakah ada wudu yang lebih lantis daripada mandi? Jawabannya teh aya nu paling lantis mandi. Bahkan di dalam hadis yang lain dina Kitabul Ma'bud disebutkan Warawa Ibnu Abi Saibah juga dalam diriwayatkan dari Ibnu Abi Saibah. Ayatan oge anu sasunanjeuna qala nyeuna nyares li rajulin kahiji jalma qala anjeunna nyares lau ka manehna anan qala nyares anjeunna lau ka anjeunna ini sasunna abdi atawaddu abdi masuk wudu badal gusli saperantos ibak faqala nya ngada wa Rasul la demi qad astu tamak tak anjeun tegas kalele wihi bahkan upami aku mau abi we da cai-cai loba ieu mah itu. Justru Rasul menekankan dengan satu delik gitu kan. Laqad namanya disebutkan dina ya tamak tak estu anjeun tegas kalele wihi di urang masih kene eta teh justru ketetapan ajengan namun orang geus mandi tetep kudu wudu gitu kan. Bahkan di zaman Rasul sudah terjadi hal ini. Saya mah sudah biasa kalau sudah mandi itu suka berwudu lagi. Maka kata Rasulullah, kamu termasuk orang yang berlebihan gitu kan. Kesimpulan, mandi itu cukup sebagai pengganti wudu untuk sholat, baik itu mandi janabat atau mandi lainnya. Mengingat, titik. Ulah sampai kamari, sanes kamari simkuring diskusi sareng apunggur ke alit kan.
Mana mah mandi, warna mandi itu mewakili wudu. Hece teh Pak Ustad, da di sunah mah mandi teh rupa-rupa. Oh, emang mandi mah rupa-rupa? Nyaan teh. Sebagai contohnya simkuring. Nalika abdi nuju SMA, abdi mah mandi teh mandi entok, atau mandi soang. Nalika geus ngarit, nu namina karung, kincit, dasieun, kaberangan kan itu. Langsungnya dina ember hanap teh kenceblong mana sih dah kecebuk kan itu. Pas keluar teh kan geus barasuh, langsung dia mana mandi cing mama teh. Ibak mah padahal mandi soang gitu kan. Sirah ngumpul kan itu. Ada kadang mandi sapotong. Kepala dibungkus dengan pakai plastik yang pakai resek dengan dibungkusan kan itu. Terus mandi badan nawung ku jeung wajah, nah kepala dibiarkan. Suka kan? Biasanya perempuan kan aya plastik nanti dikeresek kayak urang mah kan ku keresek ditalian itu mah ada nu aya ujungna teh karet kan itu. Nah itu belum, itu dikatakan mandi orai gitu kan. Nah tetap itu mah nomor jensim guru mah wudu gitu kan. Tapi hari anjeunna ke cetek kumaha mandi koboi. Hari asa masa nu rupa-rupa mandi teh mun ieu mah pengalaman. Kumaha mandi koboi? Panon wudu pa usah teh gitu. Bahasana panon teh si beungeut acan panon jeung juru bibir urut ieu teh. Itu sebenarnya bukan pengalaman akmal, itu pengalaman sim kuring nyalira gitu kan. Nah upami mandi sapotong, upami sim kuring nuju ngalaun adi atau alo kaompolan harorea mandi atos di kumaha teh sapotong anu kaompolan ku budak tah. Cete kumaha mun kitu? Ayeuna nyarenung kan itu. Jadi mandi teh tetap mandi cumplang yang bisa mewakili tadi teh. Jadi sana setiap mandi, kumaha mun mandi orai? Teh kaci nu meuteun sim kuring itu kan. Satu, Nabi tidak berwudu lagi setelah mandi. Berarti mandina mandi cumplang kan itu. Dua, Nabi yang menyatakan wudu yang mana lebih merata daripada mandi. Jawaban semuanya so itu kan mun mandina mandi umum. Ari mandi sareng mandi benten. Mandi koboi jeung wudu lantis mana? Wudu da mandi koboi panon wudu jeung juru bibir soal bibir kan itu. Jeung eta lah pengalaman biasana bener sanes di bumi mun mandi koboi mah nuju camping misalnya teh cai na gelas kecil gitu. Itu geus gitu kan. Itu simbolinya pengalaman ayah itu kan. Itu sebenarnya mandi koboi kan itu. Cukup panon aja yang jeruk bibir kan itu kan. Nah itu namanya aja wudu lantis mana? Yang lantis wudu kan itu. Jadi mandi yang mana? Mandi cumplang di Sunda mah itu kan. Kemudian Al-Quran juga menyatakan, dan jika kamu hendak sholat dalam keadaan junub, maka mandilah. Maka mandi itu adalah salah satu nunamena yang mewakili toharoh bagi yang punya hadas besar. Jadi tidak ada yang namanya perintah wudu lagi, karena yang namanya wudu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Duki kaning anima kan dicarioskan ngabongannya bismillah nawaitu rafal hadasil asgori li istibatis salatis padalillahi ta'ala kan itu niat abdi wudu ngilangkeun hadas leutik. Kan salah satu syarat salat karena perintah Allah kan itu. Nah simbolnya apa? Sarwa, ya ada tukang lah itu kan. Menek mandi, nawaitu gusla kan itu. Niat abdi gitu kan. Ngalikeun hadasal akbari. Namanya hadas gede. Li istibati salati bikin salah satu syarat bikin salat pada lillahi ta'ala karena Allah Ta'ala itu kan. Itu nepika kolot balma diungkapkeun. Kan ada sebagian ulama yang menyatakan tidak boleh, ada yang menyatakan itu mah di luar sana. Ada itu mah mangalah. Karena hari abdi mah tos henteu ngangode kan itu. Tina bahkan kapungkur mah nepi ka ieu hiji bapak-bapak di Al-Furqan dieu. Kan ngumalungeun bari eta. Kekemu aya doana, ngusapirung aya doana beuleuh abdi mah Pak. Abdi mah tara salatna, da teu apa babacaanna. Da teu aya geuningan kitu hayeuna diajar salat. Aya di dieu di kapungkur gitu kan. Bapak-bapak nepi ka tara salat da teu apal jampe wudu saja kata. Nokapat hadis yang membatasi dengan mandi janabah saja adalah dhaif. Tidak dapat dijadikan hujah. Andai dibatasi dengan pengertian mandi junub saja, maka mandi Jumat pun harus wudu lagi. Padahal namanya mandi yang namanya dalam artian mandi besar itu banyak hal, bukan janabah, termasuk Jumat, termasuk
ihtilam termasuk haid, termasuk nifas yang seperti dibahas dalam hadis-hadis sebelumnya. 5. Tidak semua mandi bisa dapat menggantikan wudu. No tadi teh ya. Nah, enak kan di dieu sami kapungkur mah cek ustaz teh apa nama mandi? Mau juga ada amok teh. Teu tiasa ustaz teh mandi ku boy mah teu tiasa. Mandi deui sebagian tidak semua mandi bisa mendapat menggantikan wudu kecuali mandi yang sempurna. Di dalam bahasa Sunda mandi cumplang, yaitu merata dan ada niat untuk mandi. Kalau tidak ada niat mandi, walaupun basah, tetap tidak. Nah, jadi tetap yang namanya inama amalu bin niat. Yang namanya perbuatan itu tergantung kepada niat gitu kan. Misalnya seseorang misalnya ini sudah menstruasi 6 hari, berarti berang kewe dek menjelang duhur, saya akan bebersih gitu kan. Ke sholat gitu kan, sekolah hujan gede, gubret gede, hitung mandi aing mah. Daya niatan itu. Jadi tetiasa kan itu. Kecuali namun pada niat nanti awal, nah boleh, ya boleh saja. Tapi niatan nalika dek hujan, ya gila mah, abi mah ya Allah badai ibakwe itu gitu kan. Dari balik sekolah kujubut basian gitu kan. Nah tetep sambil babasian kita langsung sholat, anggar kaca heula, buka baju. Dasar nabi siriat baju rek kuci haneut nya geus nanaonan gitu mah. Tah saya di bumi kan itu niatan. Jadi pola pikir lah nu kedah lurus gitu kan. Jadi amalan kalau tanpa dasar niat itu tidak ada niatnya itu sia-sia itu kan. Mana wajar upami Rasulullah menyebutkan innama amalu bin niat. Amalan itu gumantung karena niat. Nah, dan yang tahu niat itu cuman 2 orang. Diri kita dan Allah gitu kan gitu. Karena namanya wudu pun sama. Wudu itu bukan hanya untuk sholat saja gitu kan. Misalnya jelema jam 1:30 wudu. Misalnya di Ardi anyar kawin itu kan bebangnya jeung isam tetangga lah kita Ardi 1:30 wudu rajin ibadah tahajudna padahal lain dek mino misalnya itu kan. Jadi tidak semua kan itu. Yang tahu itu hanyalah diri kita. Terus mesti kan mandi dengan sebab mimpi itu kan. Nah, jawabannya mimpi naon heula gitu kan. Ada ngimpi di udah anjing mah tuh kudu wudu. Tapi ya tanya mau mimpi teh mau apa? Rata-rata itu kan pasti kalau mimpi itu keluar rata-rata. Bunte tanggung gitu. Itu acan. Ada sama kita di mana? Berarti udah angkeun aing mah kakarge kawin acan sarena ge. Ai mana geus rupa-rupa mikir teh. Lain kaya mah mimpi kan eta. Biasa di hayang-hayangnya tidak bisa itu kan. Karena mimpi istilahnya ihtilam itu disebabkan karena testosteron kanan itu sudah penuh, testosteron kiri itu sudah penuh, jadi sudah masuk saluran ejak. Makanya kalau penuh itu biasanya itu akan diserap oleh tubuh satu apabila bekerja atau berolahraga. Kalaupun tidak itu akan disalurkan melalui mimpi itu biasanya itu. Jadi dia sebutkan mestikah mandi bagi orang yang bermimpi, mestikah mandi dengan sebab mimpi tetap wajib mandi jika keluar mani gitu kan. Kalau tidak mah ente gitu kan. Siap mandi manu basuh. Tuh, nabi ngimpi dia udah ke anjing tapi bet basuh, nya kurang di banyu. Ada yang saya setting di tita hudang gitu kan. Cesanya, ces Ardi itu teh, baheula teh, hese dihudangkeun teh. Enggak saya banjur cocai gelas kecur. Dari banjur ge basi carana da sugan udang, datang ke situ teh urang sarolat. Terus basi sih. Nah, sana da urang teh teu ngimpi, nah isana basi. Itu CS Ardi eta mah. Jadi yang namanya mandi itu kalau dia keluar air mandi dengan dalil tadi teh inal ma'i bil ma'i, sesungguhnya air itu dengan air. Mestikah mandi bagi orang yang bersupu walaupun tidak keluar mani? Tadi jawabannya harus mandi itu kan. Jadi tetap wajib walaupun tidak keluar kalau itu hubungan suami istri itu kan. Terus nomor 5, apa saja bacaan setribiring doa setelah mandi janabat gitu kan.
Di dalam teks hadis itu tidak ada sedikit pun yang namanya doa setelah mandi janabat secara tekstual itu. Tidak terdapat keterangan baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi tentang menganjurkan bacaan tertentu sejak setelah mandi janabat. Karena itu maka tidak ada bacaan apa-apa setelah mandi janabat. Cekap naon? Cekap naon? Ini pola pikir. Sanes. Sanes. Cekap gupronak. Dah pasti mandi nanti mau mungkin di tengah imam mandi. Ini malah pikir kan itu. Kan tadi sana dalilnya. Ini cukup nan, cukup gupronaka. Alhamdulillahilladzi adhaba anil adza wa afani. Nah hubungannya naknya udah mandi mah pasti di WC mah mungkin di tengah. Iya mah, itu malah pikir kayak itu ya. Mandi di loteng apa? Hah? Mandi di loteng. Dah jarang mandi di loteng mau baru nyanyi gitu. Ada mah tadi alat tadi jauh imah, tadi pada ayah cai, dina iya udah tujan. Tadi lawan petinggian dari beurang mah diri itu nuna langri ngomong. Terakhir ada guna. Bolehkah mandi janabat setelah subuh bagi orang yang hubungan suami istri di malaman bulan Ramadan? Jadi dia ceritanya nalika baheula kan bedanya baheula jeung ayeuna umpama baheula mah can aya jam dingding. Jadi mun sok teh sok peuting keneh jam 2 geus hudang. Aduh abi kadang-kadang sok rada enak sebetulna mah. Jam 2:30 diudangkeun atuh geus tuang teh panjang kene bisa kene 5 piring atau udah ada jam 4:30 kurang saat akhirnya 2:30 geus beres tuang. Dan kalau Rasul itu mendekatkan gitu kan hari ieu mah kan bener ieu mah realita di lembur jam 2:30 teh geus diharudangkeun cenah teteh sawereula aya menjaba di kumitoha nu masak teh kan itu mitoha mah 1:30 geus arasak teh. Nah, geus asak gitu kan. Kan lila kene jam 3 teh beres. Kan keadaan teh sajam 1:30 deui, aku goleran deui misalnya. Deui ke kasarean. Mudah-mudahan 3:30 kan itu. Itu pertanyaan teh. Apakah saumnya sah atau tidak itu kan? Nah, ya pertanyaannya. Ya, sah karena yang namanya wudu ibak berkaitan dengan salat gitu kan ya. Aisyah kata binti Siti Aisyah wa Ummu Salamah santi Ummu Salamah anna Nabi sallallahu alaihi Nabi sallallahu kana yusbihu junuban anjeunna dina waktu subuh kayan junub min jimain kusabab jima suma teras yang tasil anjeunna ibak wa yusolli sananyana salat. Jadi si waktos. Jadi kan Rasul itu salah satunya mengajarkan yaitu ulah dan sebenarnya di dalam membaca hadis itu salah satunya kita lihat dulu babnya karena para ulama itu kadang dengan pertimbangan keilmuan menyimpan dalil-dalil itu berdasarkan babnya kan itu ulah salah nganggo dalil itu kan seperti Rasulullah pernah pada saat subuh itu kan saat subuh teh lebat ke masjid terus Rasul gogoleran sampai lambungnya itu menempel ke lantai dan kami mendengar Rasul itu mendengkur. Dina keterangan bahwa Rasul pun karena sudah tubuhnya besar, Rasul pun suka mendengkur. Maka berteriaklah orang di luar, sungguh matahari akan terbit. Maka Rasulullah bangkit dan memerintahkan kepada Bilal untuk qomat, kemudian salat, beres salam, berteriaklah orang di luar, sungguh kan matahari sudah terbit. Maka Rasul mengatakan inilah waktu sholat subuh. Lain kudu kena cek ijal teh sajalah isuk-isuk, bukan. Inilah menggambarkan bahwa waktu subuh itu dari mulai keluar fajar sampai keluar matahari. Lain kudu di geuningan Rasul geuna sholat setengah genep wae. Bukan, mana ijal kan biasa saat subuh teh geus mandi dek tuang, dek sekolah, sholat heula terus tuang ini teh kan itu. Tapi bukan, kita harus memahamkan mana hadis-hadis ini disimpan oleh para ulama pada bab mawaqit, bab waktu
waktu gitu kan. Jadi kita harus pandai melihat itu kan. Jangan sampai salah mengambil namanya istimbat dari satu hukum, dari satu hadis. Jangan sampai, karena bisa jadi salah kaprah dalam aplikasinya. Udah, sadaqallahu adim. Sah. Memberi naros, Bang. Mangga.